Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Adiki ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang baris dan deret aritmatika. Lanjut dari materi yang sebelumnya. Oke. Sebelumnya berikut adalah tujuan pembelajarannya. Oh iya, sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan Haikal dimulai. Oke, bersiap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan ke bagian tujuan pembelajarannya. Nabila boleh dibacakan tujuan pembelajarannya? Oke Pak, tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, siswa mampu merumuskan dan menentukan suku ke N dan jumlah N suku deret aritmatika. Yang terakhir, siswa mampu merumuskan, menyelesaikan, dan menafsirkan masalah nyata yang model matematikanya itu berbentuk deret aritmatika. Oke. Dari tujuan pembelajaran ini saya berharap kalian semua ya dapat menyelesaikan, merumuskan dan menafsirkan masalah nyata dalam model matematika pada kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Oke, berikut adalah pengertian dari barisan aritmatika. Oke, silahkan Haikal dibaca pengertiannya. Oke, pengertian barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Terima kasih Haikal dari penjelasan barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu sendiri berarti diartikan baris yang nilai setiap sukunya itu didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Oke. Berikut adalah rumus dari barisan aritmatika. Ini adalah rumus barisan aritmatika yang dilambangkan dengan UN. Rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dengan keterangannya UN itu suku ke N-nya yang akan kita cari nanti. Lalu ada A yaitu suku pertamanya, N itu sebagai nomor sukunya, lalu B itu sebagai beda atau selisih antara suku yang berurutan. Oke. Sebagai contoh berikut dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, oke. Kita akan nulis rumusnya dulu. Rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N-1 B. Oke. Nah, dari soal ini yang diketahui di soalnya apa saja? Barisan pertama, barisan depannya ada 12 kursi, Pak. Oke, berarti A-nya itu 12 kursi ya, 12 kursi. Lalu apa lagi? Baris keduanya Baris keduanya ada 14 kursi. Lalu ketiganya ada 16 kursi. Nah, berarti beda tiap kursinya berapa? 2. Oke, berarti bedanya itu selisihnya itu 2 kursi. Nah, N-nya berapa? N-nya Itu dicarinya mau yang baris baris ke-20. ke-20 berarti Oke. N-nya 20 bukan Pak? Betul, berarti kita akan mencari banyak kursi pada baris ke-20. Berarti N-nya itu 20. Maka kita bisa nulis suku ke-20. A-nya itu kan tadi sudah diketahui yaitu 12 kursi. Ditambah dalam kurung N-nya itu 20. Dikurang 1.
dikali selisihnya itu berapa tadi selisihnya? 2. Berarti 12 ditambah 19 Kali kali 2. Jadinya 12 tambah 38. 38. Berarti 50. Berarti banyaknya kursi pada baris ke-20 yaitu 50 kursi. Oke. Berikutnya kita akan ke deret aritmatika. Oke, Saidina Pambayun boleh dibaca? Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Oke, deret aritmatika sendiri itu berarti penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Yang artinya deret aritmatika ini masih berkaitan dengan barisan aritmatika yang tadi sudah kita pelajari. Oke, berikut adalah rumus deret aritmatika. Sebentar. Dari kedua rumus ini kelihatannya beda ya. Tapi sebenarnya mereka itu jadi satu rumus. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini gimana sih Pak caranya dari rumus yang kiri ini jadi rumus yang kanan? Oke. Kan kita tahu ya rumus UN yang tadi ya. Iya Pak. Nah, berarti N per 2 dikali A. Nah, UN tadi rumusnya apa? A plus ditambah N min 1 dikali B. Oke. Berarti berarti A-nya kan ada 2, berarti kan kita bisa nulisnya jadi 2A ya. Iya iya Pak. 2A. Lalu kita tinggal masukin aja yang ini. Nanti ditambah N-1 kali B. Yang depannya tetap sama. Oke. Oke, keterangannya itu SN-nya itu jumlah N suku pertama, A-nya itu sebagai suku pertama, UN itu sebagai suku ke N, N itu sebagai jumlah suku, dan B-nya itu sebagai beda atau selisihnya. Berikut adalah contoh dari deret aritmatika. Oke, Permas boleh dibaca soalnya? Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih dari 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepannya ada 20 kursi, kapasitas gedung tersebut adalah. Oke. Berarti dari soal ini kita ketahui kursi pertamanya itu kursi barisan terdepannya itu 20 kursi atau sebagai A-nya ya. Berarti kita ketahui A-nya itu 20 kursi. Oke. Nah, B-nya itu berarti selisihnya berapa? 4 ya? Berarti N-nya itu 15. Oke. Kita langsung aja masukin ke rumusnya. T SN sama dengan N-nya itu berarti tadi 15 dibagi 2. Lalu A-nya itu tadi 20.
2 dikali 20 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4. Oke, berarti 15 per 2 40 ditambah 14 kali 4 14 kali 4 berarti 56. Oke, berarti 15 per 2 40 tambah 56 berarti 15 per 2 dikali 96 berarti 96 dibagi 2 itu 48 berarti 15 kali 48 itu 720 kursi. Nah, oke. Saya akan membagikan LKPD. Oke. Kita sekarang akan ngerjain LKPD. Bagian ke belakang. Oke. Sebelumnya perhatikan dulu. Oke. Pada halaman 2 itu ada ringkasan materi yang sebelumnya kita pelajari. Ada rumusnya. Terus sebelum kalian mengerjakan latihannya, baca petunjuknya dulu dan perhatikan soalnya ya dengan baik. Nah, saya beri waktu sekitar 7 menit untuk mengerjakannya. Lalu kita akan presentasikan di depan. Total ada 4 soal, lalu di halaman 4-nya itu ada lembar jawabannya. Oke. Aman kan ya? Kalau ada yang merasa kesulitan boleh ditanyakan saja ya. Sampai mana nih? Aku juga tadi aku malas.
Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, boleh maju ngerjain dari nomor 1 sampai nomor 4. Kita mulai dari nomor 1 dulu aja kali ya. Soalnya kan kayaknya spidol cuman nyata yang 1 doang. Oke, silakan ada yang mau maju. Nomor 1. Siapa nomor satu? Saya Pak. Mulai nomor Boleh. 2. Ini. Nomor 2. Ini spidol. Boleh? Dihapus aja. Oke. Dibaca dulu dari soalnya dulu ya. Dibaca soalnya. Jadi soalnya itu kan ada salah satu taksi memberi tarif sebesar 6.000 untuk 1 km pertama dan 2.500 untuk setiap penambahan 1 km. Nah pertanyaannya itu berapakah tarif taksi yang harus dibayar penumpang untuk menempuh perjalanan sejauh 15 km. Jadi dari soal tadi kita ketahui kalau U1 atau A-nya itu sama dengan 6.000, B-nya itu 2.500, sementara pertanyaannya itu perjalanan sejauh 15 kilo, berarti N-nya 15, yang ditanya U15. Kita masukkan ke rumus, jadinya dapat 41.000 Bapak. Oke, benar. Oke, berikutnya nomor 2 ya. Keren kamu ambil. Maaf. Keren kamu minum es sirup. Rumusnya apa ya? Aku lupa. Nah, jadi oke saya jelaskan ya Pak. Iya, Jadi boleh. setiap akhir bulan Abil selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah di bulan pertama itu dia nabung sebesar 10.000, makanya A-nya itu 10.000. Ya. Terus di bulan keduanya itu dia nabungnya 12.000. Begitu juga bulan selanjutnya selalu naik 2.000 dari bulan sebelumnya. Maka bedanya itu 2.000. Nah terus ditanya nih, kalau si jumlah tabungannya Abil itu udah di 10 bulan tuh berapa sih teman-teman gitu kan. Nah ini jadi N nya 10, terus kita masukin aja pakai rumus UN. Ini langsung U10 lagi. Iya, UN sama dengan A plus N-1B. Masukin aja. Habis itu 10.000 ditambah ini kan 9 dikali 2.000, 18.000. Jadi tabungan Abil di bulan ke-10 itu 28.000. Yeay. Ada yang beda jawabannya? Sama, Pak. Oke, sama. Oke, Yeay. sekarang Pinter-pinternya. kita ke latihan yang ketiga. Ada yang mau latihan 3? Saya deh Pak. Boleh, Arianti. Kamu SM ya Arianti? GO. SM maksudnya. SM aku nggak tahu.
Neo, kayaknya kamu di sebelah sana deh Neo. Oh iya. Iya. Hapus aja Nio punya Abil itu. Kok punya Abil? Nggak apa-apa. Eva Udah Bapak. Oke, silakan dijelaskan Arianti. Oke, tadi kan di soal diketahui tuh teman-teman kalau pada hari pertama itu memperoleh hasil 75, berarti U1-nya 75. Terus di hari kedua dia diperoleh 125 buah, berarti U2-nya 125 buah. Iya. Terus yang ditanyanya kan jumlah selama 20 hari, berarti SN-nya ya Pak yang dicari. Iya, benar. Nah, berarti S20-nya yang dicari. Nah, terus kita cari bedanya dulu. Iya. Karena di soal dibilangin kalau dia membentuk pola aritmatika, berarti per harinya nantinya nambahnya tuh sesuai bedanya. Iya. Nah, beda kan tadi selisih U1 selisih Selisih. U1 sama U2, berarti kita Ah. kurangin aja U2 kurang U1. Ya. 125 dikurang 75 itu 50 buah, berarti Iya. per hari nanti naik sekitar 50 buah. Iya. Nah, langsung ke rumus SN, yaitu N per 2 kali A ditambah N min 1 B. Iya. Nah, ini udah dimasukin nilai A nya tadi 20, N-nya N-nya 20, 20, ah, ya. terus A nya 75, N-nya tadi 20, B-nya 50. Ya. Terus dihitung dulu 2 kali 75 itu 150, nah ini kan 19 kali 50 itu 950. Ya. Nah, nanti dijumlahin hasilnya 1100, terus dikali 20 bagi 2 itu 10 kan. Jadi Iya. 10 kali 1100 itu hasilnya 11.000 Pak. Oke, benar. Wih, keren Neo. Nah, oke, berikutnya soal latihan nomor 4 ada yang mau maju? Eva katanya mau Pak. Ayo Eva, go Eva, go Eva, go, go Eva, go Eva, go. Ayo Eva. Semua aja di bawah.
bukan 15.000. 5 kali 300 kan 1.500. Gak apa-apa Eva, kan kita masih belajar. Atas kata-kata benar. Ya, jadi yang materi seperti ini soalnya sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksi tiap bulan sebanyak 300 unit. Berapakah jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester? Nah, jadi di sini yang bulan pertamanya kan 8.000 unit barang, terus yang B-nya itu 300 unit. Nah, di sini kan satu semester itu sama dengan 6 bulan, jadi 6 per 2 dan dikali 2,8.000. Nah, terus di sini 6 dikurang 1 dikali 300, terus jadinya kita kalikan, jadi 3 kali 16.000 ditambah 1.500, hasilnya jadi 52.500 di sama 1 semesternya. Oke. Bener jawabannya ya. Eva. Ada yang beda jawabannya? Sama. Oke. Karena materi hari ini sudah habis, semuanya terima kasih. Tapi sebelum saya menutup mata pelajaran hari ini, saya ingin memberikan hadiah kepada yang sudah maju LKPD. Asik. Anak aja Faisal. Abil. Yang tabungannya 28.000. Tadi yang jawab nomor 1 siapa? Oke, Permas. Mas. Nomor 2, Pak, yang aku suka banget. Aku. nomor 3 Rianti ya? Kasih Pak. 4 Eva, oke. Terima kasih Bapak. Pak, karena saya maju LKPD 2, coba dong. Itu bisa diomongin nanti. Oke. Gak bisa gitu lah. Karena materi hari ini kita sudah habis, semuanya terima kasih. Bila saya ada banyak salah dalam mengajar hari ini, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.